lebih kekinian dengan fitur start stop engine itu sendiri. Jadi nanti bisa kita fungsikan membuka bagasi, bisa kita starter dari remote, dan juga bisa passive keyless. Maksudnya ketika kita menjauh mendekat, mobilnya bisa terbuka otomatis, nggak perlu lagi menggunakan tangan untuk menekan remote. Oke, sekarang kita kembali di penjelasan fitur untuk penyambungannya. Oke, di sini sudah disertai juga diagram. Oke, kita mulai dari yang sebelah sini ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada untuk kabel yang berwarna. Ada 6 ya. Yang pertama yellow, kabel yellow itu. Oke. Kita masukin lagi. Oke, kita jelasin dulu yang kabel besarnya. Ini. Oke. Ini untuk yang kabel besarnya. Oke, yang warna kuning ya. Oke. Yang warna kuning ini dia disambung ke starting. Maksudnya di kontak mobil yang fungsinya untuk starter. Ya. Kemudian kabel brown, coklat ya. Coklat itu menuju ke on 2. Black, hitam ke ground. Nah, ini nanti bisa kita colokan aja dia di body. Kemudian yang merah biru ya. Biru itu untuk ke ACC, dan merah yang terakhir kabel ke-6 adalah untuk kabel warna merah itu di 12 volt. Ini maksudnya 12 volt yang tegangannya standby. Jadi meskipun kontak di posisi off, dia selalu ada arus atau tegangan yang standby di 12 volt ya. Nanti teman-teman bisa saksikan cara untuk penyambungannya. Ya. Kemudian yang terakhir yang kabel putih. Kabel ke-6 ini yang kabel putih itu menuju ke on 1 ya. Nanti kita akan jelaskan dan tunjukkan bedanya on 1 dan on 2 bagaimana. Oke. Ya, ini untuk kabel besar yang 6 udah selesai. Sekarang kita lanjut. Ini ada tulisan attention, perhatian. Kabel coklat atau on 2 ya. Itu ketika ini dijelaskan cirinya on 2, ketika dia diputar pada posisi on, itu akan ada power yang standby ya. Dan ketika di starter, maka dia akan kehilangan sebentar atau kehilangan sejenak lampu indikatornya ketika kita cek pakai test pen. Nah, bedanya sama yang on 1. On 1 meskipun posisi di on masih menyala lampu indikatornya, pada saat kita starter maka lampu tetap ada, cuman redup sedikit, dia tidak mati. Bedanya yang on 2, ketika di starter dia mati sejenak lalu kembali menyala. Itu bedanya on 1 on 2. Sini ada petunjuk untuk memotong. Jadi kunci kita duplikat, kita potong, kita sisakan di sini. Cut decay, keep 1 mm outside. Jadi kita potong, kita sisakan 1 mili. Nanti teman-teman bisa lihat 1 mm berapa yang tersisa dari permukaan coil master key-nya ini. Ya, kira-kira seginilah. Ini maksudnya adalah ketika kita sisakan 1 mili atau 2 mili begini, bisa kita cabut menggunakan tang ketika kita hendak mencabutnya. Oke. Ini adalah modulnya. Di sini sudah ada petunjuk soket penyambungannya. Maaf ya, videonya kadang buram. Nah, ini petunjuk penempatan untuk antena ya, di depan dan juga di belakang. Kemudian ini untuk penempatan yang ini, tombol fisik start stopnya. Kalau antena yang panjangnya itu di belakang, kemudian antena yang pendek
ini di depan. Terus apalagi? Sekarang kita menuju ke ini dulu ya. Ini ada learning button. Ini ada tombol yang perlu kita pelajari juga sih, jika untuk penyetingan atau mereset ya di sini. Kemudian ini shock sensor, ini sensor getar ya. Jadi soketnya di sini dia. Kemudian ini LED untuk indikator. Mana tadi ya? Oh ini dia. Dia di sini. Sambungin. Oke, sekarang di kabel untuk soket yang 10 ini, di kabel yang kecil-kecil. Kalau yang kabel besar tadi yang 6 untuk yang di soket kontak ya. Kalau di sini untuk di sambungan-sambungan perkabelan yang ini agak ribet pencariannya. Jadi kalau teman-teman tidak pelajari, memang di kabel mobil teman-teman itu agak sulit karena setiap mobil mempunyai susunan perkabelan yang berbeda dengan warna kabel yang berbeda. Oke, sekarang di soket yang ke-6 di sini ada ini kabelnya. Ini sudah dilengkapi sikring ya, kita lihat aja nanti di kabel apa aja yang disertai sikring. Oke, ini di kabel putih sama coklat ya, kita akan lihat. Oke, yang pertama di kabel brown. Oh ini ada 2 ini ya, brown coklat. Ini direction light, ini ada 2. Ini maksudnya mana ya, kabel coklat itu. Oh yang ini ya. Oh ini yang menggunakan sikring ya. Jadi di kabel brown yang ada 2 ini, sesuai di petunjuk sini, itu menuju ke lampu sen. Nah ada juga paket modul yang keluarannya untuk lampu sen itu dia cuma 1 keluaran output negatif, dia cuma 1. Makanya teman-teman ada yang biasa memasang lampu langsung di lampu hazard, karena output dari lampu hazard itu minus dan cuma 1, maka dia langsung sambungkan. Tapi karena di paket ini untuk lampu sennya itu dia keluarannya plus, positif. Jadi ini kita sambungin di sen mana saja ya, kiri atau kanan nggak ada masalah, yang penting salah satunya kiri atau kanan. Ini dia menggunakan sikring 7,5 ampere ya. Ini nanti kita cari di mana sen kiri dan sen kanan. Oke. Terus berikutnya kabel warna biru strip hitam. Oke. Biru strip hitam. Biru strip hitam ini mengarah ke trunk release. Nah ini maksudnya untuk fitur pembuka bagasi. Jadi kalau mobil kita masih standar, belum ada fitur pembuka bagasinya, ini kita anggurin aja, belum kepake dulu. Tapi nanti teman-teman saya akan tunjukkan, nanti kita akan fungsikan kabel ini biar nanti kita bisa membuka bagasi menggunakan fitur dari remote ini. Karena di remote ini juga sudah ada fitur gambar pembuka bagasi ini. Jadi tinggal kita pencet lama, bagasi terbuka. Tapi akan lebih keren dan lebih elegan dilihat kalau kita udah beliin power backdoor ya, jadi bisa mengangkat dan menutup sendiri. Tapi ya lumayan sih harganya, kisaran di 6-7 jutaan ya, lumayan kalau teman-teman yang punya dana segitu. Oke, kita lanjut di kabel berikutnya. Kabel keempat adalah green. Nah, ini warna hijau, ini dia. Di warna hijau itu keterangannya dia menuju kemana ya? Kabel warna hijau dia menuju ke ini, apa kodenya? Checking line for original remote start atau connect oil supply output 12 volt kabel. Oh maksudnya ini kabel untuk ke oil pump ya. Ini ke oil pump. Di sini ada opsionalnya. Apakah kalau kita tidak menemukan untuk menyambungkan ke oil pumpnya, kita sambung aja ke kabel yang ada standby 12 volt atau ke ACC atau ke N1 ya. Nanti teman-teman lanjut
setelah pemasangan kalian bisa saksikan. Terus ini sudah berapa kabel ya? 4 ya, hijau, biru, dan coklat. Berikutnya adalah black, brown strip black, hitam, coklat strip hitam. Oh ini dia, ada ini. Kalau tadi yang pertama coklat polos ya, untuk ke lampu sen kiri dan kanan. Kalau ini coklat strip hitam, itu ada warna hitamnya ya. Oke, di kabel coklat strip hitam itu mengarahnya ke negatif trigger side door connection ya. Ini di tombol kecil yang di dekat pintu, di ujung pas kita mau masuk tuh ada tombol kecil yang ketika pintu ditutup itu dia trigger negatif kabelnya. Cuman satu ada di situ kabelnya yang menuju ke sini ya. Teman-teman bisa lihat posisi side door switch-nya di video saya yang di sini. Pemasangan lampu kolong yang mengikuti switch pintu. Jadi ketika pintu ditutup, lampu kolongnya itu mati di setiap pintu. Teman-teman bisa lihat videonya. Ini ya kabel untuk coklat strip hitam. Kemudian berikutnya yang warna biru. Oke. Kabel biru ini biru polos ya. Ini biru, dia menuju ke need connect remote start engine. Nah, jadi ini mengarahnya ke outputnya minus, outputnya negatif menuju ke handbrake. Nah, di handbrake juga itu kabelnya cuma satu ya, outputnya cuma satu, dia adalah keluarannya negatif. Teman-teman bisa lihat lagi di video sini, di video tentang tutorial penyambungan ke handbrake dan cara mencarinya, teman-teman bisa lihat. Oke, berikutnya adalah warna purple. Purple adalah warna ungu. Warna ungu ini dia mengarah ke foot brake. Ini keluarannya dia positif ya. Oke, warna ungu ini dia keluarannya positif untuk di rem kaki ya, foot brake. Nah, di sini ada petunjuknya. Jadi cara mencari untuk foot brake nanti teman-teman bisa saksikan nanti videonya. Ketika kita injak rem, maka lampu rem itu menyala. Nanti kita akan cari kabel menggunakan test pen. Ketika kita colokkan, pada saat kita colokkan lalu rem kita tekan, kita injak, maka lampu indikatornya akan menyala, lampu remnya. Nah, itulah kabel positif daripada lampu rem kaki ya. Oke, sekarang masih 3 kabel ya. Sekarang kita lanjut di warna apa ini ya? Pink. Ada juga warna pink ya. Kalau di gambar sini warnanya orange, tapi tulisannya pink. Oke, warna pink ini ribet juga ya. Oke, di kabel warna pink ini nanti menuju ke, oke, di sini ada opsional ya, minus atau plus. Di sini ada keterangannya, the steering wheel switch connection. Oke, jadi bisa kita pasang di plusnya klakson. Nah, ini misalnya tombol klakson di setir ya. Nah, bisa kita pasang di plusnya, atau trigger plus di toa. Nah, nanti bisa kita lihat di mana kita ambilkan ya. Ini opsional, mana kita mau pakai, yang di sini atau yang di klakson boleh. Oke. Nah, yang paling terakhir adalah yang paling banyak jadi kendala ketika teman-teman ada yang memasang penggunaan fitur start dari remote tidak berfungsi. Nah, ini kabel yang terakhir adalah kabel lock dan unlock. Di sini ada keterangannya minus 100 mA negatif output. Jadi keluarannya dia ini minus 100 mA, keluarannya adalah minus. Nah, teman-teman yang kebingungan pemasangan, mau mencari kabel karena di mobil biasa langsung disambung, tapi ternyata keluaran daripada lock unlock di mobil kita itu adalah plus atau positif.
otomatis nggak bisa langsung kita sambungin ke sini. Jadi yang lock unlock dari mobil kita yang positif kita ubah dulu dia jadi negatif supaya bisa disambung ke sini. Nah, biasa ada alternatif disertakan juga di sini ada. Nah, ini penggunaan relay. Nah, jadi relay ini ada 2 buah relay 5 kaki ya, untuk penyambungan daripada lock dan unlock. Nah, maksudnya adalah relay ini untuk mengkonversi tegangan yang keluar dari lock unlock mobil kita yang tadinya positif ya, jadi bisa disesuaikan dengan outputnya yang di modul start stop. Nah, ini ada wiring penyambungannya ya. Oke, 87 di yellow, 87A di white. Ini untuk jalur lock ya. Kalau lock itu dia kabelnya putih polos. Dia juga sudah disertakan untuk sikring 10 ampere. Kemudian yang di kabel putih strip hitam ini itu adalah unlock ya, white strip black itu untuk unlock. Yang ini relay penyambungannya dia. Jadi 87 di kabel yellow atau black. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri lah. Seperti itu. Tapi di sini saya tidak memfungsikan nanti relay ini. Saya tetap akan langsung menyambung tanpa menggunakan relay. Karena setelah saya pelajari di perkabelan mobil saya, meskipun saya tidak menggunakan relay, output daripada lock unlock di mobil saya memang positif. Nah, saya cari supaya tidak usah menggunakan relay adalah karena otomatis ya, kalau kita menggunakan relay maka kita harus memotong kabel untuk menyambung di pemasangan relay ini. Kita harus memotong kabel, terlebih ya sangat disayangkan kalau kabel asli bawaan mobil kita potong ya, kan jelas kita merusak meskipun difungsikan sih. Nah, kalau saya punya trik, saya cari kabel trigger negatif untuk lock dan unlock supaya tidak usah menggunakan relay. Jadi trigger itu kita tinggal jumper aja kabel lock dan unlock daripada modul start stop. Oke, jadi tinggal kita jumper saja, tak perlu menggunakan relay, nggak perlu memutus kabel, nggak perlu ada tambahan embel-embel apapun. Oke, jadi kita langsung sambung aja. Nah, untuk cara mencari trigger negatif dari modul mobil kita, teman-teman bisa lihat di video di atas. Oke, atau teman-teman bisa cek di video saya yang lain mengenai, nanti saya buatkan playlist khusus pemasangan start stop engine. Jadi di playlist itu akan saya buatkan khusus untuk penjelasan wiring diagram dan fitur-fitur daripada start stop engine yang model seperti ini. Oke. Nah, untuknya itu teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar pemasangan start stop engine. Oke. Gak ada lagi ya, kabelnya udah habis kita bahas. Ini sudah ya, sudah nggak ada lagi ya, cukup. Oke, saya rasa cukup itu, mungkin penjelasan wiringnya sudah saya jelasin dari sini, sini menuju ke sini. Inilah diagram untuk paket modul seperti ini. Oke, cukup di situ videonya karena kepanjangan nanti teman-teman jenuh nontonnya. Tapi saya harap video ini bermanfaat dan berguna sekali bagi Anda yang ingin mengupgrade mobil menjadi lebih kekinian dengan fitur start stop engine itu sendiri. Jadi nanti bisa kita fungsikan membuka bagasi, bisa kita starter dari remote, dan juga bisa passive keyless. Maksudnya ketika kita menjauh mendekat, mobilnya bisa terbuka otomatis, nggak perlu lagi menggunakan tangan untuk menekan remote, meskipun ada pilihannya seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan info dan pengetahuan dari penjelasan wiring diagram start stop ini, dan teman-teman bisa ambil pelajaran yang saya jelaskan di sini. Oke, jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman biar teman-teman yang lain tahu sehingga bisa mengerti cara penyambungannya.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi